Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jauh kita membahas tentang persamaan kuadrat dan cara-cara untuk menghitungnya, kita harus tahu dulu pengertian persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real ya, dan A bukan sama dengan 0. Dengan A, B, C itu yang dimaksud dengan A, B, C itu yang pertama adalah konstanta ya. Jadi yang angka-angka ini adalah konstantanya ya, yang A, B, C itu konstantanya. Lalu sedangkan yang X itu adalah variabelnya ya. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami ya. Oke. Kita memasuki cara mengerjakan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Jadi di sini kakak ada contoh soal dan juga dua jenis contoh soal ya dalam bentuk yang berbeda ya. Di sini kita akan membahas tentang cara memfaktorkan dulu ya. Nah di sini bentuk umumnya untuk mencari faktor yang soal pertama yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Jadi hanya 1 ya, adik-adik ya. Oke, dengan cara pemfaktoran tentukanlah akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ya, tadi itu soalnya adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, adik-adik silahkan kalikan yang paling depan dengan yang paling belakang ya. Untuk konstantanya kita kalikan ya. Berarti di sini x kuadrat ini sama dengan ada angka 1 ya di sini, tapi tidak dituliskan ya. Berarti 1 dikali 6. 1 dikali 6 berapa? 6 ya. Nah, berikutnya kita cari perkalian dari faktor 6 ini yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, supaya adik-adik tidak mengira-ngira, adik-adik bisa membuat tabel perkalian seperti ini ya. Perkalian 6 itu terbentuk dari perkalian angka berapa aja? 1 kali 6, hasilnya 6 ya. 2 kali 3 hasilnya 6 ya, jadi faktor pengalinya itu 1, 2, 3, 6. Nah, dari pasangan ini mana yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi min 5 ya. Nah, kemungkinan itu adalah yang 1 dan 6 ya. Nah, berarti di sini kita buat X ya. Untuk suku-sukunya akar-akarnya dulu. Nah, di sini yang 1 kita tulis di sini, yang 1 yang 6-nya kita tulis di sini. Kita lihat di sini ternyata untuk yang B-nya itu adalah negatif atau min 5 ya. Nah, kalau di sini yang negatif, kita buat tanda negatifnya di angka yang paling besar. 1 dan 6 besaran mana? Besaran 6 kan? Nah, maka di sini kita kasih minus ya, dan yang satunya kita kasih plus. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita buat persamaan nolnya ya. Jadi untuk X1-nya ya, kita bisa lihat di sini kan angkanya X ditambah 1. Kita buat persamaan 0, berarti sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan satunya kan loncat ya. Satunya loncat ke sini menjadi min 1 ya. Ini untuk X1-nya. Lalu X2-nya ya, kita lihat di sini adalah X dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Berarti di sini X sama dengan, nah min 6-nya kan loncat ya. Berarti jadi 6 ya. Nah, berarti di sini untuk akar-akarnya ya, yaitu X1-nya adalah min 1 dan X2-nya adalah 6. Seperti itu adik-adik ya, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ya. Lalu berikutnya ada akar persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a bukan sama dengan 1 ya. Kalau di soal berikut, soal sebelumnya kan nolnya itu, a-nya itu adalah angka 1 ya. Kalau di sini untuk tipe yang kedua A-nya itu bukan sama dengan 1. Nah, di sini kakak ada contoh. Dengan cara pemfaktoran tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut. Nah, di sini 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 16. Nah, di sini kan untuk x-nya itu bukan sama dengan 1 ya, tapi 2 ya. Maka caranya sama aja adik-adik ya. Kita tulis dulu di sini.
2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 16 sama dengan 0. Kita kalikan yang depan dengan yang belakang ya. Berarti 2 dikali 16. Berapa hasilnya? 32 ya. Nah, setelah itu kita cari perkalian yang hasilnya itu kalau ditambah atau dikurangkan menjadi min 4 ya. Dari hasil perkalian 32. Caranya sama ya, kita tulis dulu seperti ini. 32 kita buat untuk pengalinya itu berapa saja gitu ya, atau faktor pengalinya berapa saja ya. Di sini kita mulai dari yang angka 1 dikali 32 ya, hasilnya betul 32, lalu 2 dikali 16 ya, hasilnya juga 32. Lalu berikutnya 3, bisa nggak? Kalau 3 nggak bisa ya, berarti lanjut ke 4 dikali berapa supaya menjadi 32, berarti dikali adalah 8. Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, dari 1 kali 32, 2 kali 16, dan 4 kali 8, manakah yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi min 4? Gitu kan? Nah, berarti kemungkinannya ini adik-adik ya. Nah, karena 8 dikurangi 4 kan 4 ya. Hanya nanti kita buat pembandingnya saja, sehingga menjadi min 4 ya. Nah, setelah ketemu untuk faktor pengalinya ya, berikutnya kita buat seperti ini adik-adik. Nah, 2x ya, 2x terus 2x ya, lalu dibagi dengan 2 ya. Nah, 2x-nya dari mana adik-adik ya? Jadi 2x-nya itu dari yang ini adik-adik ya. Kalau tadi kan tidak ada ya, hanya x saja karena di sini 1. Kalau di sininya 3, berarti di sini 3 gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, setelah itu kita masukkan angkanya, ada angka 4 dan angka 8 ya. Kita lihat di sini yang paling besar hasilnya itu berapa? Min 4 ya. Jadi kalau di sininya min 4 ya, berarti yang kita tulis angka paling besarnya itu dengan negatif ya. Sedangkan yang 4 ini positif gitu ya. Nah, setelah itu silahkan adik-adik sederhanakan salah satunya dengan cara membaginya dengan 2 ya. Nah, kebetulan di sini ada 2x ditambah 4 bisa dibagi 2, lalu 2x dikurangi 8 juga bisa dibagi 2 ya. Nah, di sini kakak akan membagi salah satunya ya. Kita bagi ke yang ini aja ya. Di sini kan 2 bagi 2 habis ya. Lalu 4 bagi 2 adalah 2 ya. Berarti di sini untuk x satunya ya, kakak langsung tulis aja di sini ya. Jadi untuk persamaan yang barunya akar-akarnya adalah x ditambah 2 ya. Lalu 2x ya. 2x kakak hapus dulu ini. 2x ya, 2x dikurangi 8 ya. Nah, kita buat persamaan nolnya ya. Untuk x1 nya itu kan sama dengan x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2 karena 2 nya loncat ya. Lalu x1 ya, x1 ini adalah 2x dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2x sama dengan min 8-nya loncat menjadi positif 8 ya, maka x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya yaitu berapa? Adalah x1 nya min 2 ya, dan untuk x2 nya ya, oh ini bukan x1 ya tapi x2 ya. Untuk x2 nya adalah 4 ya. Seperti ini adik-adik cara mengerjakannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita